Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam ilmu fikih mengenai zakat dan puasa di dalam kitab Safinatun Najah. Adapun pasal ke-57 yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang wajib padanya zakat. Adapun harta-harta yang mesti padanya zakat ada 6 macam. Yang pertama binatang ternak, baik binatang ternak berupa unta, sapi atau domba. Dan yang kedua adalah emas dan perak, yang mana zakatnya adalah 2,5% jikalau telah mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisab, yang mana nisab emas itu adalah 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram, maka 20 dinar sama dengan 85 gram. Sedangkan untuk perak nisabnya adalah 200 dirham, yang mana 1 dirham sama dengan 2,975 gram, maka 200 dirham sama dengan 595 gram. Itulah nisab emas dan perak. Kemudian yang ketiga yang wajib zakat padanya adalah sesuatu yang menjadi bahan pokok, yang mana zakatnya 1/10 atau 10% jika dari air hujan. Jikalau airnya hasil usaha sendiri dengan biaya sendiri, maka zakatnya 5%. Sama juga dengan biji-bijian pokok ini adalah buah-buahan, yaitu buah kurma dan anggur, yang mana kewajiban zakat ini jikalau sudah mencapai nisab. Nisab daripada biji-bijian makanan pokok dan buah-buahan ini adalah 5 wasak, sedangkan 1 wasak sama dengan 60 sok, maka 5 wasak sama dengan 300 sok, sedangkan 1 sok adalah 4 mud, maka 300 sok sama dengan 1200 mud, sedangkan 1 mud sama dengan 6 on, sehingga 1200 mud sama dengan 720 kg. Itulah nisabnya bahan makanan pokok. Lalu yang keempat yang wajib zakat padanya adalah harta-harta barang dagangan, yang mana kewajiban daripada harta barang dagangan itu adalah 1/40 harga barang-barang dagangan tersebut, atau 2,5% zakatnya, yang mana nisabnya disamakan dengan emas. Kemudian yang kelima barang yang wajib zakat padanya adalah barang rikaz, atau barang yang terpendam di dalam tanah. Itu barang-barang sebelum masa Islam, atau barang-barang yang terpendam pada masa jahiliyah berupa emas dan perak, yang mana jikalau mencapai nisab dia wajib zakat 20% pada waktu itu juga, atau 1/5-nya. Dan yang keenam adalah barang tambang emas dan perak, yang mana zakatnya jikalau sudah mencapai nisab, itu nisab emas dan perak, maka dia wajib zakat padanya 2,5% ketika itu juga. Pasal ke-58 menjelaskan tentang penetapan bulan Ramadan. Wajib puasa pada bulan Ramadan oleh sebab salah satu perkara yang 5. Salah satu dari perkara yang 5 itu adalah oleh sebab sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Yang kedua, oleh sebab melihatnya hilal atau bulan pada haknya orang yang melihat hilal tersebut, walaupun dia termasuk orang yang fasik. Yang ketiga, oleh sebab penetapan hilal pada haknya orang yang tidak melihat hilal, oleh sebab adilnya persaksian seseorang. Yang keempat, oleh sebab beritanya orang yang adil periwayatannya lagi terpercaya, baik seseorang di dalam hatinya itu membenarkan atau tidak, atau orang yang memberikan berita itu tidak terpercaya,
jika dalam hati seseorang itu membenarkannya, maka wajib dia berpuasa. Yang kelima, oleh sebab prasangka masuknya bulan Ramadan dengan beristihad atau hati-hati pada seseorang yang ragu masuknya bulan Ramadan itu padanya. Kemudian, pasal ke-59 menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua dia berakal, yang ketiga suci dari seumpama haid, dimisalkan nifas dan lain sebagainya. Dan yang keempat mengetahui bahwa waktu tersebut menerima terhadap puasa, bukan Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari tasyrik yang tidak menerima puasa. Kemudian pasal ke-60 menjelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 5 perkara. Pertama Islam, kedua mukallaf atau orangnya balik dan berakal. Yang ketiga kuat puasanya. Yang keempat sehat. Dan yang kelima mukim bukan musafir. Pasal ke-61 menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Adapun rukun-rukun puasa itu ada 3 perkara. Pertama niat pada waktu malam hari untuk tiap-tiap hari pada puasa fardu. Yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar atau ingat, lagi dalam keadaan dapat memilih, tidak dipaksa, juga tidak bodoh yang dimaafkan. Dan yang ketiga rukunnya adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Lalu pasal yang ke-62 menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan qada dan kafarah. Wajib kafaratul uzma dan denda beserta qadanya puasa kepada orang yang merusak puasanya pada bulan Ramadan pada siang hari yang sempurna dengan jima yang sempurna yang berdosa oleh sebab jima tersebut bagi puasa. Lalu apa itu kafaratul uzma? Kafaratul uzma adalah memilih dari 3 perkara yang lebih sanggup untuk dikerjakannya. Yang pertama memerdekakan budak. Jikalau tidak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau jikalau tidak mampu juga, maka dia harus memilih yang ketiga, yaitu memberi makanan 60 fakir miskin, yang mana tiap orang mendapatkan 1 mud atau 6 on atau 0,6 kg. Selain itu juga dia wajib mengqada puasanya, sehingga setelah mengqada puasanya baru dia mengerjakan kafaratul uzma. Lalu penjelasan sesuatu yang mewajibkan qada dan wajib juga menahan untuk tetap berpuasa. Wajib menahan puasa beserta qada pada 6 tempat. Yang pertama, pada bulan Ramadan, bukan pada selain bulan Ramadan, kepada orang yang menyengaja batalnya puasa. Yang kedua, kepada orang yang meninggalkan niat puasa pada malam hari di dalam puasa fardu. Yang ketiga, kepada orang yang sahur yang mana dia menyangka tetapnya malam. Kemudian jelaslah perbedaan dari prasangka terhadapnya, bahwasannya sudah terbit fajar. Yang keempat, kepada orang yang berbuka puasa yang mana dia menyangka terhadap terbenamnya matahari. Kemudian jelaslah bagi dia perbedaan dari terbenamnya matahari tersebut juga, dalam arti belum terbenam matahari, sehingga dia wajib mengqada puasanya beserta menahan untuk tetap berpuasa sampai maghrib tiba. Yang kelima, kepada orang yang jelas padanya hari 30 dari bulan Sya'ban, bahwasanya pada hari tersebut
sesungguhnya termasuk daripada awal bulan Ramadan, sehingga dia harus mengkodok puasanya lagi menahan untuk tetap berpuasa sampai terbenam matahari. Yang keenam, kepada orang yang terlanjur padanya masuknya air yang berlebihan dari berkumur dan mengisap air ke hidung. Pasal ke-63 menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan puasa. Puasa menjadi batal oleh sebab murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua oleh sebab haid. Yang ketiga oleh sebab nifas. Yang keempat oleh sebab melahirkan. Yang kelima oleh sebab gila walaupun sebentar. Yang keenam oleh sebab pingsan karena penyakit ayan. Dan yang ketujuh oleh sebab mabuk yang disengaja mabuknya jikalau menghabiskan seluruh hari. Pasal ke-64 menjelaskan tentang hukum berbuka pada bulan Ramadan. Berbuka pada bulan Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama wajib sebagaimana pada orang yang haid dan nifas. Yang kedua berbukanya boleh, jaiz sebagaimana pada orang yang musafir atau bepergian dan orang yang sakit. Yang ketiga tidak wajib dan tidak haram sebagaimana pada orang yang gila. Yang keempat haram berbuka sebagaimana kepada orang yang mengakhirkan kodoknya bulan Ramadan beserta memungkinkannya dia untuk mengerjakan kodok sampai sempit waktu daripadanya. Maka orang yang mengakhirkan kodok bulan Ramadan dia haram untuk membatalkan puasa. Kemudian penjelasan tentang ketertiban terhadap orang yang berbuka pada bulan Ramadan. Adapun bagian-bagian orang yang berbuka pada bulan Ramadan itu ada 4 juga. Yang pertama sesuatu yang mesti padanya qada dan fidyah. Itu ada 2 macam. Yang pertama berbuka karena takut kepada selain dirinya, sebagaimana orang yang menyusui dia berbuka karena takut sakit anaknya. Yang kedua, dia berbuka beserta mengakhirkan qada serta memungkinkannya dia untuk terus berpuasa sampai datang bulan Ramadan yang lain. Maka dia wajib qada dan membayar fidyah yang mana satu harinya 1 mud, yaitu 6 on. Yang kedua, sesuatu yang mesti padanya qada tidak fidyah. Itu adalah banyak, sebagaimana orang yang pingsan karena penyakit ayan. Yang ketiga, sesuatu yang mesti padanya fidyah tidak qada, yang mana itu adalah kepada orang yang tua renta yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia hanya wajib membayar fidyah yang mana satu harinya 1 mud atau 6 on. Yang keempat tidak wajib, itu adalah orang yang gila yang tidak sengaja dengan kegilaannya. Dan pasal yang terakhir yaitu pasal ke-65 dari kitab Safinatun Najah adalah menjelaskan tentang sesuatu yang sampai kepada rongga mulut sampai perut dan dia tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang tidak membatalkan puasa dari sesuatu yang sampai kepada rongga mulut sampai perut itu ada 7 bagian. Yang pertama sesuatu yang sampai kepada rongga mulut sampai perut itu oleh sebab lupa. Yang kedua oleh sebab tidak tahu dan yang ketiga oleh sebab dipaksa. Yang keempat oleh sebab berjalannya air ludah pada sesuatu di antara gigi-giginya dan dia itu tidak mampu untuk meludahkannya karena udurnya dia. Dan yang kelima sesuatu yang sampai kepada rongga mulut sampai perut dan terbukti sesuatu itu adalah debu jalanan. Lalu yang keenam sesuatu yang masuk kepada rongga mulut sampai perut tersebut yang mana sesuatu itu terbukti adalah berupa penyaringan yang lembut, semisal tepung. Atau yang ketujuh, berupa lalat yang terbang atau sebangsanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah dat yang maha mengetahui terhadap kebenaran.
Akhir kata, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia, dengan keagungan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW yang teristimewa, memohon untuk mengeluarkan kami dari dunia dalam keadaan Muslim, dalam keadaan pasrah kepada Allah, pasrah kepada aturan Allah, dan juga kedua orang tuaku, kekasih-kekasihku, dan orang yang berhubungan terhadapku. Dan juga memohon bahwasannya semoga Allah mengampuniku dan mengampuni mereka semua terhadap kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa, dan semoga Allah merahmati kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasim, putra Abdi Manaf. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk sebagai utusan peperangan melawan kebatilan, sebagai kekasih Allah yang membuka dan mengakhiri para nabi, dan kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya, dan segala puji hanya bagi Allah, pengurus semua alam. Sekian, mudah-mudahan apa yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah ini, dari pasal awal sampai pasal yang terakhir, yaitu pasal ke-65, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.